gitu pennya. Oh, Oke, oke. oke, kita bisa langsung aja. Jadi gini, ada beberapa pandangan yang beredar tentang penyebab kemunduran Islam ya. Salah satunya itu meyakini bahwa Islam mundur gara-gara Ghazali. Gara-gara Ya, Ghazali. Pemikiran Ghazali menyebar, kemudian itu memicu masyarakat Muslim termasuk para sarjananya untuk nggak lagi berpikir, nggak lagi bekerja dan sebagainya. Akhirnya Islam mundur lah. Tapi lebih detail, sorry, tapi dalam bukunya itu Ahmed Kuru nggak setuju dengan pandangan itu ya secara umum. Bagaimana detailnya tentang faktor dan penyebab kemunduran Islam? Mari kita dengar dari Agus Effendi. Ayo Ben, monggo Ben. ya, terima kasih Pak Ipung. Suaranya udah Oke, kedengaran toh? Oke. udah Jadi aman. gini, oke. Jadi ketika kita membaca punya Kuru ini buku-buku ini, Oh punya ya, di ini, bawah. ya. Jadi kita harus pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa buku ini adalah buku politik, jadi gitu. Buku politik itu jangan Oke, salah. Buku politik, tapi dengan dua metode utama yang digunakan oleh Guru dalam menganalisis bagaimana ketertinggalan umat Islam. Yang pertama itu metode historis, dengan salah satu jenis analisisnya adalah analisis dependensi, dan kedua adalah analisis komparatif kayak gitu. Kan hal yang paling mendasar yang ingin dijawab Guru adalah mengapa Islam pada abad ke 7 sampai abad ke-8 sampai 9 itu mengalami kemajuan intelektual yang sangat tinggi dengan intensitas karya dan kemudian sirkulasi pengetahuan yang sangat masif. Tapi hal itu semakin meredup ke sininya kayak gitu. Nah, dia itu ingin membandingkan apa bedanya dengan perkembangan apa intelektual atau sains ilmu pengetahuan di barat pada saat ini kayak gitu. Itu kan ada keterkaitan di situ. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Ipung tadi bahwa faktor ketertinggalan dari umat Islam itu ya satu, itu bukan karena Islamnya kayak gitu. Maksudnya ada beberapa sarjana Muslim yang menganggap bahwa atau sarjana sekuler yang menganggap bahwa Islam itu tertinggal ya karena di dalam Islam itu tidak kompatibel seperti Ernest Renan kayak gitu yang menganggap bahwa Islam itu pada dirinya itu anti intelektual kayak gitu. Itu kan salah satu salah satu argumen atau klaim yang sangat 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 bisa berani. disangsikan guys. Iya. Iya, saat ini sekali. Dan kemudian yang kedua yaitu banyakkan yang argumen-argumen dari para muslim sendiri yang mana yang menekankan bahwa kemunduran Islam itu karena adanya proses kolonialisasi kayak gitu. Proses kolonialisasi yang menimpa banyak masyarakat muslim yang sekarang menjadi negeri-negeri muslim yang jumlahnya itu 50-an kayak gitu, yang mengalami apa eksploitasi dan kemudian mereka dihancurkan budayanya, kulturnya, dan kemudian secara politik mereka ditindas kayak gitu. Itu kan suatu argumen yang menganggap bahwa aspek-aspek material, eksploitasi material yang terjadi di dunia muslim itu yang menjadikan Islam itu tidak bisa berkembang atau melakukan inovasi dalam dirinya sendiri. Tapi menariknya dalam bukunya Guru ini dia menawarkan suatu alternatif argumen kayak gitu. Alternatif argumennya tidak pada satu di dalam Islam itu yang salah ataupun ada faktor-faktor kolonialisme yang terjadi di abad mulai abad 15 ke sekarang kayak gitu. Dia juga menyaksikan bahwa di abad sebelum abad ke abad ke-10 itu kan juga Islam juga pernah jaya kayak gitu. Jadi Benar. mengapa dan juga setelah di abad ke-15 ketika ada tiga dinasti besar itu dinasti Ottoman, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal yang semuanya itu kan relatif stabil. Mengapa dinasti-dinasti itu juga tidak bisa mencapai atau mengintensifikasi hasil pengetahuannya kayak gitu? Itu kan menjadi Hmm. pertanyaan besar gitu. Mengapa Ya. kok hasil karya mereka di dinasti yang pada abad 15 itu tidak bisa mencapai
kualitas atau intensitas penemuan ilmiah atau pengetahuan yang sama dengan abad ke 8 ke 9 kayak gitu. Itu kan pertanyaan mendasarnya. Dan kemudian Guru ingin menjawab bahwa yang menjadi persoalan pokok yang mungkin Guru ingin menggarisbawahi bahwa persoalan yang mendasar atau faktor dari ketertinggalan umat Islam adalah bagaimana umat Islam itu membangun dirinya sendiri. Bagaimana jenis relasi sosial di dalam umat Islam sendiri kayak gitu. Nah, relasi karena ini adalah buku politik, berarti relasi sosialnya yang relasi kelas, relasi antar kelompok yang memiliki kuasa, antar rakyat, dan kemudian itu secara politik. Ada lagi relasi secara ekonomi, yaitu kelas yang menguasai perekonomian, pedagang, dan kemudian para petani kayak gitu, itu bagaimana. Dan kemudian kelas intelektual itu banyak di dalam bukunya, di dalam sejarah umat Islam. Ada intelektual yang fuqaha, ada sufi, ada filsafat, ada juga ahli teori teori politik kayak gitu kan, banyak juga. Ada ahli kesehatan juga. Jadi menurut saya bukunya Guru ini memberikan salah satu kelebihannya ya Pak, itu dia memberikan suatu pandangan baru bahwa jenis relasi kekuasaan yang tidak stabil, yang kemudian dia sebut sebagai aliansi ulama dan negara. Kita harus diperjelas ini, negara ini siapa? Negara ini ada ruling class. Negara ini bukan suatu yang abstrak, tapi ruling class. Itu ada aktornya di dalamnya kayak gitu. Yang ruling class itu ya biasanya mereka para bangsawan, para sultan, para birokrat, para wazir kayak gitu, itu adalah negara, perwakilan negaranya di situ. Dalam bukunya Guru itu yang dimaksud negara itu aktor-aktor itu, dan kemudian aktor ulamanya yaitu orang-orang yang sekolah dalam kajian keislaman kayak ulama fikih, atau biasanya disebut sebagai legal jurisprudensi, yaitu yang keilmuannya didasarkan pada rekonstitusi namanya ilmu syariat kayak gitu, legal jurisprudensi seperti itu. Jadi yang menariknya bagi Guru, kenapa kok dia banyak menyalahkan Al-Ghazali sebagai salah satu penyumbang, karena Al-Ghazali ini trajektori intelektualnya sangat unik kayak gitu. Dia itu kan muridnya Juwaini itu kan dia sebagai salah satu patron dari kekuasaan dinasti Buwaihi kalau nggak salah itu. Buwaihiyah kayak gitu, dan kemudian digantikan oleh dinasti Seljuk kayak gitu. Nah, dinasti Seljuk pada itu kan memiliki salah satu wazir yang sangat terkenal, yaitu Nizamul Mulk kayak gitu. Nah, Nizamul Mulk ini dia memiliki ide sangat cemerlang bahwa bagaimana untuk meningkatkan corak intelektual umat Islam di saat satu, tekanan ekonomi itu tidak baik, yang di satu sisi negara itu ya juga membutuhkan legitimasi atas kekuasaannya. Dia Nizamul Mulk mendirikan madrasah namanya Nizamiyah kayak gitu. Nizamiyah itu ya kemudian menjadi yang salah satu guru besarnya adalah si Al-Ghazali ini. Tapi kan juga Al-Ghazali itu pada umur 37 tahun dia itu keluar dari Nizamiyah, dia menjalani jalan sufi kayak gitu. Tapi yang menarik adalah aliansi ini kan periode awal formasi antara negara dan ulama gitu. Negara dan ulama ini bukan aliansi yang bisa sekali jadi gitu, tapi ini proses. Kalau di masa Al-Ghazali lebih berpesan pada menurut Guru itu pada hegemonisasi ortodoksi dalam Islam, yang mana antara ada aliran atau interpretasi Islam yang itu dianggap absah dalam pandangan Al-Ghazali, yaitu 4 mazhab, Al-Quran, hadis, dan dengan metodologi 4 sumbernya, yaitu Quran, hadis,
kias dan ijma kayak gitu. Cuma Itu yang menjadikan dasar 4 dasar bahwa itu adalah basis pengetahuan ortodoksi dalam 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 hegemoni ortodoksi dalam Islam kayak gitu. Tapi yang menariknya bagi guru yang sangat penting digarisbawahi adalah pandangan Al-Ghazali terhadap aliran-aliran lain seperti aliran Syiah, aliran Mu'tazilah kayak gitu, dan aliran-aliran aliran kaum filsafat kayak gitu. Mereka sangat kritis sekali Al-Ghazali itu terhadap kaum mereka, bahkan menganggap mereka itu sebagai kafir kayak gitu, yang bisa benar. dijebloskan atau dipersekusi kayak gitu. Nah, ini yang menjadikan atau legitimasi pandangan Syafi'i ini pada dasarnya kalau ini dipahami sebagai public discourse, maksudnya dalam langkah perdebatan akademik, ini nggak masalah. Tapi kan pandangan Al-Ghazali ini dipakai oleh otoritas kekuasaan di kekuasaan Abbasiyah sebagai legitimasi untuk mempersekusi aliran-aliran lain kayak gitu. Apalagi pada zaman itu kan juga ada kekuatan besar, yaitu dinasti Fatimiyah juga, yang juga yang lagi naik gitu. Lagi naik daunnya. Lagi naik berkuasa, sehingga menjadikan khawatir Abbasiyah akan pengaruh Syiah Ismailiyah di atas dominan supremasi paham Sunni di dalam Islam atau dinasti Abbasiyah kayak gitu. Menurutku ada hal yang sangat problematis dalam bukunya guru ini, yaitu menjadikan bahwa perkembangan intelektual menjadi satu-satunya ukuran untuk melihat perkembangan atau dikatakan bahwa umat Islam itu baik ketika tingkat intelektualisasi pengetahuan itu baik kayak gitu. Dan dia tidak mempertimbangkan bahwa bagaimana keadilan, bagaimana distribusi stabilitas ekonomi, sosial, politik kayak gitu. Jadi ketika kita membahas tentang contohnya sekitar setelah masa dinasti Ottoman ya, Kesultanan Ottoman, Turki Ottoman itu kan memang secara intelektual mereka terbatas, karena secara intelektual itu sangat didominasi oleh ortodoksi Sunni kayak gitu. Tapi kan di dalam pemerintahannya mereka ya sangat menjaga keadilan kayak gitu, dan kemudian mereka juga menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah juga diterapkan kayak gitu. Bagaimana ini? Kan hanya satu sisi saja Ahmad Guru itu melihat bahwa ortodoksi ini sebenarnya hanya menghalangi umat Islam untuk berlaku kreatif, tapi tidak menghalangi umat Islam untuk menciptakan pemerintahan yang adil kayak gitu, pemerintahan kesejahteraan di dalam masyarakat kayak gitu. Itu salah satu kritik saya terhadap guru, yang mana guru itu ya satu sisi dia sangat concern terhadap bagaimana aliansi antara ulama dan negara itu menjadikan tingkat intelektual muslim atau inovasi intelektual, kreativitas intelektual itu menjadi terhambat kayak gitu, tapi tidak menghentikan kesejahteraan, keadilan, dan kemudian kestabilan politik sosial yang terjadi di masa-masa dinasti selanjutnya kayak gitu. Dan satu poin lagi yang pengen tak garis bawahi adalah mengapa kok peran soal peran pedagang peran pedagang dengan peran intelektual. Jadi gini, pada dasarnya menurut saya pembacaannya itu guru itu ingin membayangkan bahwa pedagang yang independen dan kemudian corak pengetahuan atau kaum intelektual yang tidak dipatronase oleh negara itu akan menjadikan sirkulasi pengetahuan, kreativitas, inovasi itu menjadi lebih masif lagi. Tapi kan juga hal itu juga menjadi problematis. Apa yang menjadikan motivasi bagi kaum intelektual untuk atau kaum pedagang untuk mensubsidi kaum intelektual kayak gitu? Apa yang menjadikannya? Mengapa mereka tidak berlaku sesuai kepentingan mereka sendiri?
mengapa mereka lebih mementingkan eh, meningkatkan ilmu pengetahuan itu kan pasti ada suatu nilai tertentu yang dibangun atau dimiliki oleh umat Islam pada saat itu. Kalau saat ini kan mungkin orang yang orang orang yang bisa eh, bisa sangat sangat kaya itu sehingga dia akan memajukan ilmu pengetahuan ya gitu. Tapi kan ilmu ada motivasi lain yang diambil yang dimiliki oleh para kapitalis ini kayak gitu. Jadi Entah cuci jadi uang atau para apa ya. pedagang iya di sini kan guru kan tidak membahas ini apa yang menjadikan motivasi orang pedagang itu mensubsidi atau menjadikan pencapaian intelektual karya itu menjadi tujuan mereka kayak gitu. Itu kan juga yang masih miss di dalam uh, bukunya guru. Bukunya guru. Ya. Oke. Mungkin apa ya yang masih kurang. Aku agak loncat-loncat. Oke. Kayak gini, Pen. Apa bisa dikatakan berarti begini ya? Menurut guru, Islam mulai bergerak mundur itu gara-gara adanya aliansi ulama dan negara ya. Ketika ada aliansi antara sarjana dan negara itu Islam bergerak mundur. Bisa disebut begitu nggak, Pen? Secara gampang. Sebenarnya ini bukan bergerak mundur, tapi menurut saya pembacaan yang tepat adalah guru mengatakan bahwa aliansi antara negara dengan ulama itu mendominasi suatu corak pengetahuan kayak gitu. Hanya pengetahuan itu yang dipromosikan hanya satu kayak gitu, yaitu pengetahuan yang bersifat normatif, yang preskriptif, yang proskriptif, yaitu berupa larangan, anjuran kayak gitu. Benar. Yang basisnya adalah teks, bukan eksplorasi kayak gitu. Sehingga eksplorasi pengetahuan kayak bagaimana menciptakan spesialisasi di segala bidang itu tidak terjadi dalam aliansi itu, karena fokus mereka adalah bidang itu nggak penting, spesialisasi di bidang itu nggak penting, tapi asalkan ada satu prinsip yang diterima bersama, yaitu prinsip yang berdasarkan pada teks dan pada suatu metodologi ortodoksi, itu yang menjadikan pengetahuan dalam Islam itu yang menjadi tidak berkembang di situ. Mungkin itu yang ingin dikatakan guru. Jadi yang pengen dikatakan guru, ada bidang-bidang lain yang mesti dimasuki oleh kaum muslim kayak gitu. Dan itu yang menjadi tantangan yang menjadi tantangan di abad ini, yaitu bagaimana muslim itu tidak hanya terpaku pada ortodoksi saja, tapi juga membelah bidang-bidang yang lebih spesifik lagi kayak gitu. Itu mungkin saya. Berarti sebelum ada aliansi ulama negara itu kesarjanaan dalam Islam bisa eksplor ke banyak hal ya. Terus ketika aliansi muncul terspesifikkan menjadi satu hal gitu, Pen ya? Ya, ini kan ini menariknya kan di sini. Guru kan merujuk salah satu penelitian yang paling intensif, maksudnya penelitian yang mensurvei sekitar ada 3.000 intelektual yang hidup antara tahun 800-an sampai tahun 1000-an. Itu intelektual mereka bagaimana intelektual itu hidup, mereka menghidupi dirinya. Itu yang menarik, bahwa hanya kurang dari 15% itu yang disubsidi oleh negara. Sisanya yang 80% mereka itu independen. Mereka selain mereka berkarya, mereka juga bekerja sebagai pedagang, mereka juga sebagai pengrajin kayak gitu, yang menjadikan mereka itu relatif bebas, tidak disetir oleh kepentingan negara kayak gitu. Betul. Iya, itu informasi yang gue pikir sangat penting ya.
menampilkan background intelektual, background sarjana pada masa dulu itu ternyata berpengaruh pada perkembangan keilmuan itu sendiri. Gitu Ben ya? Iya, maksudnya ya menurutku ini juga soal apa ya, sebelum madrasah nizamiyah itu berdiri, kita kan juga nggak tahu bagaimana kaum intelektual itu mengembangkan pengetahuan mereka kayak itu, kehidupan harian mereka bagaimana kayak gitu kan juga. Ini Iya, iya. masih kabur di sini. Tapi saya membayangkan bahwa pada saat itu ya ya apa ya, kalau kaum intelektual, para pengrajin yang menerjemahkan ratusan ribu buku dari bahasa asing ke bahasa Arab itu, mereka itu ya cukup intensif. Kayak ada intensif dari negara ketika mereka menerjemahkan atau membuat karya, itu mereka mendapatkan uang. Nah, itu ada intensif itu. Mungkin itu bayangan agak Iya sih. kurang jelas saya. Uh, atau bahasa lainnya gini ya, Pak Pendi. Ketika kita itu nggak terikat sama negara, kita mau nulis apapun itu kan bebas. Jadinya hasilnya juga berbeda. Semisal kita dibiayai negara, kemudian mau menelurkan satu keilmuan, itu kan pasti berbeda nanti Pak Ben. Soal independensi itu loh. Iya, kan ada kasus juga soal kan salah satu cara negara itu mempatronase kaum ulama itu ya, yaitu dengan menjadikan kaum ulama itu qadhi. Betul. Tadi ya, hakim Junaidi. Tapi juga pada masa awal-awal abad ke-8 ke-9 itu para pendiri mazhab yaitu seperti Imam Hanafi. Imam Hanafi kan menolak dia menjadi qadhi, padahal dia diakui oleh kebanyakan masyarakat sebagai orang yang berpengetahuan kayak gitu. Jadi secara kapasitas personal dia itu orang yang bisa dipercaya, bisa menjadi otoritas hukum yang bisa dipercaya, tapi dia tidak mau bahwa otoritas dia itu diformalkan kayak gitu oleh di tangan negara kayak gitu. Nah, jadi kan kita bisa menganggap bahwa diskursus, maksudnya legal discourse, jurisprudensi discourse itu pada Arab revolusi 4 mazhab itu pada dasarnya itu public discourse, itu tidak ada sifat memaksa di situ. Beda halnya ketika ada kekuasaan negara yang sudah mensupport atau mempromosikan suatu mazhab tertentu di dalam struktur kekodian itu, pasti kan mereka ketika ada pelanggaran hukum pasti ada hukumannya, ada konsekuensi kanunya kayak gitu. Jadi kan ini ada mekanisme hukumnya di situ. Jadi menurut saya mungkin sebelum era yang di titik kritis yang disebut oleh Kuro pada abad 10 itu, legal jurisprudensi itu masih sebagai public discourse, itu masih bebas gitu. Tidak ada campur tangan dari kekuasaan negara untuk mengintervensinya. Tapi setelah masa kritis itu, negara itu mengambil satu cara penafsiran dalam public discourse itu yang menjadikannya sebagai ortodoksi seperti itu, yang menjadi basis dasar untuk pengambilan legalnya, konstitusi hukumnya kayak gitu. Itu yang menjadikan banyak ulama itu terpersekusi kayak gitu. Oke, aku jadi teringat, aku mungkin menambahi beberapa cerita Pen ya, untuk perbandingan aja. Aku jadi teringat kisahnya Tobari ya, penulis tafsir Tobari sama penulis Tarikh Tobari itu cukup populer. Dan Ar-Razi juga penulis tafsir. Dua tafsir ini memiliki menyisakan kisah yang cukup berbeda. Ar-Razi kan bisa dikatakan tadi ya, dia ulama negara kan gitu. Soalnya hidup pasca abad ke-10 kalau nggak salah. Nah, sedangkan Tobari itu sebaliknya. Tobari menghidupi dirinya sendiri itu dari guru bimbel. Jadi sepanjang hidupnya
dia nulis banyak karya termasuk Tarikh Tobari yang sangat populer itu dari ngajari anak-anak gitu. Guru bimbel datang ke rumahnya ini untuk ngajar gitu sampai akhir hayatnya, sampai di usia tua. Pas di usia tua itu baru karya-karyanya diakomodasi oleh pemerintah gitu. Tapi waktu dia ngarang karyanya dia masih bebas, enggak terikat. Dan ketika sudah tua baru diakomodasi oleh pemerintah karyanya, entah dipakai untuk apa gitu. Nah ini berbeda dengan Ar-Razi yang dari awal dia sudah punya punya relasi dengan pemerintah. Mungkin bisa kita gambarkan atau kita bisa menjadikan Tobari ini sebagai contoh ya, contoh bahwa bagaimana ulama dulu menghidupi dirinya sendiri dan melakukan kerja keilmuan dengan Tobari ini ya, Pen ya. Contohnya begitu ya, bisa nggak? Bisa, itu terjadi di hampir semua keilmuan sebenarnya pada saat itu. Ada pandangan bahwa ulama yang pro negara atau ulama yang berjarak kepada negara. Kontra. Kalau Al-Ghazali kan kontra atau berjarak dengan negara. Itu kan juga sebenarnya salah satu gagasan mendasar bagaimana kerangka konseptual mengapa aliansi ulama dan negara itu bisa mendapatkan legitimasi secara keilmuannya kayak gitu. Yang pertama yaitu adalah suatu pandangan antara agama dan negara itu tidak terpisahkan. Din wa daulah itu sebagai saudara kembar kayak gitu. Yang menjadikan banyak para pemikir mulai dari Al-Ghazali, kemudian Atusi, kemudian Javani, dan kemudian beberapa pemikir filsafat politik dalam Islam seperti Maturidi siapa? Dan satunya itu yang di dinasti Turki itu menjadikan ya pokoknya negara dan agama itu menjadi satu hal yang utuh kayak gitu, nggak bisa dipisahkan, atau mereka saling menjaga independensi masing-masing, nggak bisa kayak gitu. Padahal pemikiran itu berasalnya adalah dari pemahaman atau berasal dari pemikiran politik dinasti Persia, dinasti Sasaniyah kayak gitu. Kan ketika dinasti Umayyah kan letak kekuasaannya kan di Damaskus. Di Damaskus kan dekat dengan Bizantin. Berarti ada corak pemikiran Bizantin yang diapropriasi kayak gitu dalam sistem pemerintahannya kayak gitu. Tapi ketika ke dinasti Abbasiyah yang menjadikan Baghdad sebagai ibu kotanya, dan ibu kota Baghdad itu sangat dekat dengan ibu kota dinasti Sasaniyah sebelumnya, yang menjadikan banyak pemikiran-pemikiran dan orang-orang Persia itu yang mempengaruhi cara pandangan dinasti Abbasiyah dalam melakukan pemerintahannya kayak gitu. Salah satu yang paling fundamental adalah bagaimana sistem stratifikasi sosial dalam dinasti Sasaniyah yang menjadikan ulama kalau di dinasti Sasaniyah kan agama resminya kan agama Zoroastrian, sehingga ulama Zoroaster itu yang menjadikan ulama resmi negara itu menjadi kasta tertinggi di bawah raja kayak gitu. Yang kemudian di bawahnya lagi adalah administrator, yang di bawahnya petani, dan keempat adalah yang paling bawah adalah kasta para pengrajin kayak gitu. Nah, dalam skema kekastaan Sasaniyah ini tidak ada yang namanya pedagang. Pedagang itu dianggap suatu pekerjaan yang rendah lah kayak gitu. Dia tidak memiliki karakter atau membangun fondasi kenegaraan atau peradaban Sasaniyah, karena kan Sasaniyah di Persia itu kan karena bayangan saya itu dia sangat agraris kayak itu, sangat bergantung pada pertanian, beda dengan di Jazirah Arab yang sebagian besar adalah pedagang kayak gitu. Pedagang, betul. Iya, pedagang.
Dan sistem stratifikasi sosial itu yang secara implisit diterapkan dalam skema pemerintahan Abbasiyah kayak gitu, yang menjadikan di akhir-akhir masa Abbasiyah yang menjadikan apa ada kelompok intelektual atau agama atau orang yang ahli agama ya ulama itu yang menjadi penjaga hukum bagi negara itu sendiri kayak gitu. Beda halnya ketika masa Umayyah itu kan para ulama nyamaknya itu relatif bebas karena ya tidak ada kultur sosial yang seperti itu. Jadi perbedaannya di situ ada pengaruh kultural dari Sasaniyah yang mempengaruhi pada eksklusi para pedagang, yang satu promosi kelas ulama kayak gitu di dalam struktur pemerintahan, yaitu aliansi ulama dan negara kayak gitu. Dan negara. Ya. Berarti apa aspek geografis juga ikut berkontribusi ya dalam hal ini ya? Iya Pak, pasti Pak. Itu bukan geografi saja, tapi juga kultur masyarakatnya juga. Ketika kita Abbasiyah itu pusat kekuasaannya di Baghdad itu, pada saat itu berapa persen kaum muslimnya? 100%-nya nggak mungkin, 50% nggak mungkin, pasti kurang dia. Jadi kan dengan tradisi orang-orang sekitar yang orang-orang Persia yang dulunya sangat kental dengan tradisi Sasaniyahnya, yang dengan stratifikasi sosial yang seperti itu, jadi paling nggak ya kultur saat itu ya terbawa dalam ketika Baghdad itu dijadikan pusat kekuasaan Abbasiyah kayak gitu. Itu saya seperti itu. Oke, ini bagus ya. Untuk melihat satu potret praktek sosial ya dari berbagai perspektif. Oke, Pan. Yang terakhir, Pak Pendi, yang terakhir ini, kita mungkin bisa melakukan refleksi ya terhadap bukunya Kuru ini dengan konteks hari ini. Hari ini kan semacam terbalik ya, seolah-olah kita itu kalau pengen jadi peneliti, kalau kita pengen jadi sarjana itu harus menggantung pada institusi, seolah-olah kan begitu. Padahal kalau kita flashback ke belakang kan justru yang independen ini yang sangat dipertimbangkan. Iya nggak sih Pak Pendi? Ya ini kan kontradiksinya di sini. Kalau zaman dulu kan orang mungkin ada perbedaan value, maksudnya etos kerja dalam masyarakat dulu dan masyarakat sekarang kayak gitu. Kalau zaman dulu kan etos kerjanya ya hidup cukup makan, tapi dia mendapatkan prestis, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, pemahaman, itu bisa dinilai lebih daripada dia mendapatkan suatu kenyamanan harta rumah kayak gitu. Tapi kalau saat ini kan dengan kesehatan kayak gini ya mau gimana lagi ya, basis materialnya itu ya ya satu lagi ya nggak kurang mendukung kayak gitu. Orang-orang yang sangat intens dalam ilmu pengetahuan, tapi dalam kesejahteraan hidupnya mereka juga kebontal-bontal gitu. Itu kan susah kayak gitu. Iya. Apalagi kan sekarang dana penelitian itu kan semuanya kebanyakan adalah dikelola oleh lembaga negara kayak gitu. Sehingga lembaga-lembaga penelitian yang bersifat independen dari masyarakat untuk menumbuhkan para intelektual organik dalam bahasa Gramsci itu kan juga tidak bisa muncul di saat ini kayak gitu. Iya. Itu ya. Bahkan kondisi saat ini seperti itu, Pak. bahkan itu kan kita sekarang mau akses dana abadi riset pemerintah aja harus punya status ya. Kamu itu siapa? Kamu ngajar di mana gitu. Kalau kita nggak pakai apapun kita nggak bisa gitu kan. Seolah-olah semua diharuskan punya status, semua diharuskan untuk menggantung pada institusi gitu kan. Termasuk soal jurnal belakangan ada isu ya. Apa sudah terjadi mungkin bahwa
kalau pengen dapat uang dari nulis jurnal, syaratnya harus NIDN misalnya gitu. Lah kan kasihan sekali yang independen. Semakin miskin ini nanti kan. Lah ya, ini jadinya kan apa ya, bukan karya ya, bukan Iya, perputaran gagasan benar. itu kreativitas toh, tapi juga apa jadi lomba untuk mendapatkan hibah toh. Kayak Betul, gitu. benar. Jadi tujuannya bukan keilmuan, tetapi hibah itu sendiri ya. Ya. Oke, Pak Pendi, sangat menarik ya diskusinya mulai dari kenapa Islam mengalami kemunduran, kemudian ada aspek geografis yang berdampak, kemudian aliansi ulama negara yang juga berpengaruh dan sebagainya, sampai di titik hari ini peneliti independen itu kurang diuntungkan dan sebagainya. Oke, diskusi yang sangat informatif Pak Pendi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain kali akan kami undang lagi untuk ngomong hal lain. Mungkin mau ngomong bukunya siapa kemarin, bukunya Bayat, nggak masalah. Siapa? Kita siap untuk mendengar pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan dari Asaf Bayat. Oke, Pak Pedi, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak wabarakatuh. masalah, ya. Siap. Ini nggak terkonsumsi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, waalaikumsalam. Ya.